Bisa kita beralih ke topik yang kedua, rencana pemerintah melakukan perbaikan bangunan Ponpes Al-Khozini yang ambruk menggunakan APBN menuai kritik. Anggota DPR mengingatkan soal kehati-hatian dan rasa adil. Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku masih belum menerima usulan resmi dan belum mengetahui siapa pihak yang mengusulkannya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berencana membangun ulang pondok pesantren Al-Khozini di Sidoarjo dengan menggunakan dana APBN. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespons rencana tersebut. Ia menegaskan belum mengetahui ide pembangunan pondok pesantren menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Meski begitu, Purbaya mengaku akan menunggu proposal resmi terkait permohonan pembangunan kembali Ponpes Al-Khozini dari Kementerian Pekerjaan Umum dan juga pihak pondok pesantren. Pondok pesantren juga saya belum terima. Saya baru baca di media aja katakan dibiayai pemerintah, tapi saya belum tahu siapa yang propose, seperti apa proposalnya saya belum tahu. Kita akan tunggu seperti apa proposalnya. Prakerja juga belum ada diskusi lebih lanjut. Sepertinya kalau belum ada diskusi ya sekarang ya keadaannya seperti sekarang aja. Sampai nanti ada diskusi lebih lanjut. Sepertinya approach-nya akan beda yang saya dengar ya, tapi saya belum pasti gimana bentuknya. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa juga merespons rencana pembangunan Ponpes Al-Khozini menggunakan APBN. Saan menyebut langkah tersebut harus melalui pembahasan lebih lanjut bersama DPR, khususnya Komisi 5. Hal ini penting agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Rencana Menteri PU ya untuk membangun Ponpes, karena itu menggunakan dana APBN, tentu itu harus dibicarakan dulu dengan minimal di tingkat kementerian, di tingkat pemerintahan. Yang kedua tentu dengan DPR juga tentu bicara khususnya dengan Komisi 5 biar apa yang menjadi keputusan Menteri PU untuk membangun pesantren dengan biaya dari APBN ini tidak menimbulkan masalah ya. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, proses identifikasi korban ambruknya musola Ponpes Al-Khozini Sidoarjo terus dilakukan. Tim DVI menyebut proses identifikasi mulai memasuki fase yang sulit. Kabid DVI Pusdokes Mabes Polri, Kombes Pol Wahyu Hidajati menyebut identifikasi 14 kantong jenazah korban ambruknya bangunan Ponpes Al-Khozini telah memasuki fase sulit. Kondisi 14 kantong jenazah yang tersisa diketahui dalam kondisi tidak baik, sehingga sampel DNA tersisa pada jenazah hanya terdeteksi sedikit. Hasil seperti diketahui rekan-rekan kan hasil yang dirilis semakin sedikit gitu kan ya, karena memang yang berhasil diidentifikasi itu kan awal-awalnya yang bagus-bagus gitu sampelnya gitu. Nah sekarang yang tersisa ini adalah sampel yang sudah kurang bagus itu dalam arti mungkin pengambilannya waktu itu memang jenazahnya sudah dalam posisi tidak banyak mengandung DNA. Nah, untuk pemeriksaannya itu membutuhkan proses lebih panjang. Kalau jumlah DNA yang bisa terdeteksi itu sedikit, prosesnya menjadi lebih panjang. Pemirsa, tim DVI Sabtu malam kembali berhasil mengidentifikasi satu korban ambruknya bangunan Ponpes Al-Khozini Sidoarjo, Jawa Timur. Hingga saat ini total 51 korban telah teridentifikasi dari 67 kantung jenazah yang diterima Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Satu jenazah yang teridentifikasi pada Sabtu malam ini diketahui bernama Muhammad Ridwan Sahari, usia 14 tahun, melalui pencocokan data primer DNA dan medis gigi. Hingga saat ini masih terdapat 13 kantong jenazah yang belum teridentifikasi dari total 67 kantong jenazah. Kabidokes Polda Jatim, Kombes Pol Kusnan Marzuki menyebut proses identifikasi terus dilakukan dengan teliti, sehingga jenazah yang diserahkan kepada keluarga sesuai. Polda Jatim telah berhasil melaksanakan identifikasi terhadap satu kantong jenazah yang terdiri dari satu kantong jenazah yang cocok dengan satu nomor antemortem, yaitu satu kantong jenazah dengan nomor postmortem RSPB 059 teridentifikasi melalui DNA dan medis.
medis gigi. Cocok dengan nomor antemortem 056 sebagai Muhammad Ridwan Sahari. Sampai dengan hari ini tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 51. Mirsa, Menteri Sosial bersama Komisi Nasional Disabilitas menjenguk santri korban ambruknya musola Ponpes Al-Khozini Sabtu siang. Mensos memberi semangat pada santri yang kini menjadi penyandang disabilitas setelah telapak kaki kanannya diamputasi. Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama Komisioner Komisi Nasional Disabilitas Jona Amanda Manik menjenguk Saiful Rosi Abdillah di rumahnya di Desa Sumokali, Sidoarjo, Jawa Timur. Rosi adalah salah satu santri korban ambruknya musola Ponpes Al-Khozini. Rosi yang memiliki hobi olahraga pencaksilat ini, telapak kaki kanannya remuk dan harus diamputasi. Dia harus menjalani rawat jalan dengan pantauan tim kesehatan instansi terkait. Saifullah Yusuf dan Jona Amanda Manik memberi semangat kepada Rosi yang saat ini menjadi penyandang disabilitas. Selain itu, Saifullah menyebut Kementerian Sosial memberikan perlindungan sejumlah bantuan serta jaminan kesehatan untuk korban ambruknya Ponpes Al-Khozini. Kementerian Sosial bekerjasama dengan provinsi dan juga kabupaten, diantaranya adalah memberikan perlindungan dan jaminan sosial berupa bantuan-bantuan yang ada di pemerintah, termasuk nanti bantuan untuk sekolah, bantuan untuk kebutuhan-kebutuhan pokok dan bantuan-bantuan yang lain, dan juga penting jaminan kesehatan. Jadi seluruh pembiayaan nanti akan dibantu oleh pemerintah lewat BPJS Kesehatan, atau kalau memang diperlukan anggaran-anggaran khusus pemerintah, ya dalam hal ini sesuai arahan dengan Presiden, kita akan membantu. Kemudian juga setelah itu kita juga membantu tadi masa-masa rehabilitasi, khususnya rehabilitasi sosial. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.